Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini diskusi kita adalah tentang effective communication. Sebagaimana kita sudah memahami, ya, bahwa komunikasi adalah merupakan suatu proses yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Tanpa ada komunikasi, kita mungkin menjadi tidak mampu, tidak bisa untuk membagi, men-share pengetahuan atau pengalaman, ya, yang berada atau yang kita jalani dengan pihak-pihak yang di luar kita. Bentuk dari komunikasi itu sendiri beragam, antara lain adalah pembicaraan, speaking, ceramah, obrolan, ya, writing, tulisan, gesture, isyarat-isyarat, body language, dan sebagainya yang merupakan non-verbal communication, termasuk juga touching, sentuhan-sentuhan, atau broadcasting, sesuatu yang kita siarkan kepada halayak. Kita juga sudah mempelajari, dan ini sangat penting untuk kita pahami dengan benar, yaitu bagaimana proses berlangsungnya suatu komunikasi antar manusia, antar orang. Dimulai dengan melakukan encoding. Selanjutnya informasi itu akan kita kemas dalam bentuk pesan tertentu, ya, yang akan kita sampaikan melalui media atau channel tertentu pula kepada receiver yang menerima pesan kita akan melakukan decoding, dan selanjutnya dia akan mengirim feedback. Ketika dia mengirim feedback, maka receiver atau komunikan berubah menjadi komunikator, sementara pihak yang kemudian menerima, yang semula adalah komunikator, berubah menjadi receiver atau komunikan. Demikian seterusnya proses akan berlangsung bertimbal balik menjadi sebuah dialog, menjadi sebuah obrolan. Kita ketahui juga bahwa di samping adanya suatu dialog, juga ada monolog, yaitu suatu komunikasi yang bukan sirkuler, bukan bersirkulasi, tapi hanya linear, yaitu satu pihak saja. Seperti sekarang ini antara saya dengan Anda, itu adalah komunikasi yang sifatnya linear, karena Anda hanya mendengarkan. Tapi seandainya Anda kemudian bertanya atau menyampaikan sesuatu, maka komunikasi antara kita dari linear berubah menjadi sirkuler. Karena dari pertanyaan Anda kemungkinan akan saya jawab, dan jawaban dari saya juga mungkin akan Anda lebih perdalam lagi dengan pertanyaan berikutnya, dan seterusnya, sehingga membentuk suatu sirkulasi, suatu lingkaran. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang komunikasi yang efektif, intinya adalah bahwa apa yang kita sampaikan itu akan diterima oleh pihak yang menerima pesan, komunikan atau receiver, ya, dimana kemudian berdasarkan pesan tersebut Anda mungkin akan melakukan suatu respon tertentu, ya, sehingga apa yang dinamakan komunikasi efektif adalah kalau apa yang kita pesankan diterima dengan baik oleh pihak komunikan, dan kemudian akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang menjadi isi pesan dari komunikator tadi.
ya. Jadi komunikasi yang efektif adalah kalau dia merupakan suatu komunikasi yang tepat sasaran, ya, tepat sasaran. Nah, sebenarnya dalam suatu proses komunikasi itu efektif atau tidaknya itu bisa dipengaruhi oleh berbagai hal. Antara lain adalah bahwa komunikasi disampaikan oleh seseorang itu tidak bisa diterima, tidak bisa ditangkap oleh pihak komunikan. Seperti misalnya saya bicara seperti ini, Anda kemudian karena gangguan sinyal tidak bisa menangkap apa yang saya sampaikan, ya. Atau mungkin di sekeliling Anda terlalu bising sehingga apa yang saya sampaikan kemudian menjadi tidak tertangkap dengan jelas. Itu namanya adalah noise atau hambatan-hambatan yang sifatnya teknis, ya, karena jaringan, karena lingkungan, karena sinyal terputus-putus, atau karena Anda nggak punya pulsa. Itu semua adalah gangguan teknis yang menyebabkan pesan yang dikirim tidak mengena, tidak sampai kepada pihak penerima. Tetapi ada juga bahwa efektivitas komunikasi itu ditentukan bukan oleh faktor yang sifatnya teknis, tapi yang sifatnya non teknis. Sehingga meskipun pesan itu kita terima dengan baik, ya, kita paham dengan baik, tapi kemudian karena ada faktor lain, maka makna dari pesan itu akan mengalami deviasi, sehingga kemudian dia menjadi tidak menghasilkan suatu respon yang sesuai, ya. Misalnya Anda mendengarkan seseorang berbicara kepada Anda menangkapnya dengan jelas, tapi dia ngomong dengan bahasa yang Anda tidak pahami, ya. Dia ngomong dalam bahasa Inggris, sementara kita tidak begitu paham bahasa Inggris. Pesan sampai, kita dengarkan, kita terima, tapi maknanya berubah. Bukan berubah karena apa? Karena memang kita tidak paham bahasanya, ya. Atau mungkin kita paham bahasanya, tapi ada faktor lain yang membuat kita menyimpangkan, yang membuat pesan kita menjadi berbelok, tersimpang. Ini akan sangat jelas kita pahami contohnya dalam masa Pilpres kemarin. Pesan-pesan yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain itu jelas bisa didengar, bisa diterima, bisa dipahami, tapi karena ada rasa subjektivitas sehingga maknanya menjadi melenceng. Apalagi melakukan sesuatu perbuatan yang sesuai dengan isi pesan, itu karena melenceng jadi tidak sesuai, ya. Pesan yang disampaikan oleh pihak Jokowi pasti akan diterima dengan pihak Prabowo, meskipun pesannya sendiri jelas, maksudnya sendiri pasti tahu, tapi karena rasa tidak suka, maka maknanya bisa berubah, sehingga yang menjadi respon pun tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pesan, tapi malah kita lakukan hal yang lain. Demikian juga pesan yang disampaikan oleh pihak Prabowo kepada pihak pendukung Jokowi, itu pesannya jelas, tapi kemudian karena rasa tidak suka, itu maka terjadi penyimpangan makna, artinya jadi berubah. Maka kalau artinya jadi berubah, jangankan melakukan sesuatu yang sesuai, mungkin malah kita akan melakukan sebaliknya. Dipesankan A, ngerti apa itu A, tapi kemudian kita malah melakukan B. Nah, itu contohnya yang jelas kita lihat dalam Pilpres kemarin.
Sehingga di sini apa yang menjadi pesan meskipun sampai tapi tidak efektif karena faktor subjektivitas. Faktor subjektivitas ini banyak pengaruhnya dan juga banyak penyebabnya. Ya, penyebabnya antara lain pertama dari rasa like and dislike. Ya, kalau kita sudah tidak senang sama seseorang, maka ya itu akan menjadi penghambat bagi kita untuk memaknai secara proporsional. Ya, kita akan menyimpangkan karena memang kita tidak suka dengan apa atau dengan siapa yang berbicara tadi. Ya, berarti terjadi deviasi makna di sini, meskipun pesannya nyampe. Begitu juga sebaliknya, tidak suka juga akan menyebabkan hal yang sama. Ya, jadi like and dislike itu akan menjadi deviasi bagi proses komunikasi. Ya, atau bisa juga deviasi ini timbul bukan karena kebencian atau kesukaan, tapi karena faktor background. Ya, kita katakanlah mendengarkan seorang penceramah tentang moralitas, tentang akhlak, tapi background kita, pengalaman kita mengatakan bahwa orang yang ngomong ini justru tidak sesuai dengan apa yang diomongin. Jadi meskipun pesannya itu kita pahami, ya, tapi maknanya menjadi terdeviasi oleh karena kita tahu yang ngomong itu bagaimana. Jadi background orang akan mempengaruhi penerimaan orang lain terhadap apa yang dia pesankan. Ya, seorang yang kita ketahui misalnya menjadi tokoh partai komunis misalnya, meskipun itu sudah lama sekali berlangsung dan mungkin orang itu sudah insaf, mungkin orang itu sudah taubat dan masuk Islam dan menjalankan ibadah dengan sebagaimana mestinya, tapi ketika dia menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya moralitas keagamaan, mungkin orang mencibir. PKI ngomong agama. Nah, kenapa? Karena background, karena pengalaman. Ya, jadi kebencian dan kesukaan, begitu juga background, itu akan mempengaruhi secara subjektivitas terhadap isi dari pesan. Oke, jadi dengan demikian komunikasi itu akan menjadi efektif akan dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama misalnya adalah meaning and definition. Saya katakan tadi, kalau orang sudah tidak suka atau orang sudah sangat suka, itu akan menyebabkan pengaruh terhadap makna dan definisi dari pesan. Kalau yang ngomong itu orang yang kita cintai, seorang pemuda yang sangat mencintai seorang gadis, dimaki-maki pun dibilang dikasih puisi, dianggapnya lagi dirayu padahal lagi dimaki-maki karena sangat senang gitu ya. Biar kata mirip buaya bagiku Luna Maya, kan gitu kan. Kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa coklat, kan gitu kan. Jadi biarpun udah dimaki-maki malah dianggap wah lagi dirayu ini. Tapi sebaliknya kalau tidak suka, seberapa bagus pun omongan orang itu akan dianggap sesuatu yang negatif. Biar kata Luna Maya bagiku ya buaya, biar kata Britney Spears bagiku ya malampir, kan gitu. Jadi tergantung. Itu berarti meaning and definition itu dipengaruhi oleh faktor subjektivitas dan faktor-faktor lain. Kemudian yang kedua adalah uses of effective communication. Apa itu? Yaitu penggunaan dari suatu komunikasi sehingga dia nanti akan berakibat kepada efektif atau tidaknya proses komunikasi. Yang ketiga adalah adanya the 7 C's, 7C dari suatu komunikasi sehingga menjadi efektif. Kalau dalam marketing kita mengenal adanya 7 P's, 7P, maka dalam komunikasi kita mengenal 7C atau 7 C's. Nanti kita pelajari. Nah, terus kemudian juga
komunikasi itu efektif atau tidak dipengaruhi oleh realitas terhadap kenyataan-kenyataan, ya. Sehingga nanti apa yang disampaikan dengan realitas kira-kira matching nggak? Kalau nggak matching, ya kemungkinan akan terjadi ketidakefektifan pesan, ya. Meaning and definition. Suatu komunikasi yang efektif adalah suatu komunikasi yang merupakan proses dua jalan bertimbal balik, proses sirkuler, ya. Jadi yang diharapkan adalah terjadinya sending the right message and to the right person, pengiriman pesan yang baik kepada orang yang tepat, baru efektif. Oke. Kemudian juga yang kedua adalah sangat penting bagi kita untuk mengetahui background kejiwaan dari orang yang kita ajak interaksi. Jadi kita harus bisa memahami kapan harus menyampaikan sesuatu pada waktu yang tepat karena pertimbangan faktor psikologi, faktor kejiwaan. Apakah orang itu lagi happy? Apakah orang itu lagi marah? Apakah orang itu lagi sedih? Nah, itu faktor-faktor kejiwaan juga akan mempengaruhi efektivitas yang telah disampaikan. Kalau dalam situasi psikologi yang tidak tepat, maka maknanya juga akan menjadi bias, jadi berubah, deviasi. Orang lagi santai, ya, kita joke, kita bercanda, mungkin akan ditanggapi biasa-biasa aja, mungkin dia malah ikut ketawa. Tapi kita lihat orang lagi sedih kemudian kita joke, itu bisa-bisa dianggap suatu insult, suatu penghinaan, ya. Contohnya adalah kalau orang berulang tahun, itu kan kita katakan, atau orang married, orang menikah, pengantin, kita sampaikan selamat gitu, ya. Ucapannya adalah selamat, ya, selamat tahun baru, selamat berulang tahun, selamat menempuh hidup baru, gitu kan. Tapi kalau misalnya orang lagi sedih, lagi duka cita, kamu sampaikan selamat berduka cita, wah, itu kamu bisa ditabokin. Jadi suasana kejiwaannya nggak tepat. Orang lagi berduka cita kok dibilang selamat, berarti kan kita happy dengan kematian orang itu, ya. Berarti faktor psikologi diperhatikan. Kemudian untuk suatu komunikasi, jika ingin jadi efektif, dia harus membutuhkan atau kita harus mengetahui circumstances, artinya adalah bagaimana lingkungan atau situasional, ya, yang meliputi dari entitas yang kita ajak ngomong, kita ajak berkomunikasi. Bagaimana ininya, lingkungannya. Kalau tadi kita bicara tentang psikologinya, lingkungannya juga penting, ya. Katakanlah misalnya dalam suasana yang hiruk pikuk, ya, lagi di pasar gitu, banyak orang, terus kamu kok merayu pasangan kamu, ya nggak tepat lah. Jangan di sini, atau ntar aja, emang nggak ada waktu lain apa, gitu kan. Jadi harus juga tahu situasinya seperti apa. Orang lagi marah-marah, kamu pinjam duit, ya nggak bakal dikasih kan, berarti circumstancesnya nggak cocok. Kalau dia lagi happy, lagi kelihatannya habis bulan, habis gajian gitu kan, dia kelihatannya lagi senang, ya, teman-teman kita pinjam duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duit kan mungkin dikasih,